Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Aprilia Susanto dari kelas 5C dengan NIM 18023 11012. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang FMEA atau Failure Mode dan Effect Analysis. Pokok bahasan kita hari ini ada 3. Yang pertama ada apa itu FMEA. Yang kedua, tujuan dari penerapan FMEA. Yang ketiga, bagaimana penerapan FMEA di maintenance. Kita masuk pokok bahasan pertama. Yang pertama ada, apa itu FMEA? FMEA sendiri terdiri dari 4. Yang pertama, failure. Yang kedua, mode. Yang ketiga, efek. Dan yang keempat, analisis. FMEA adalah suatu prosedur terstruktur untuk mengidentifikasi dan mencegah sebanyak mungkin mode kegagalan atau failure mode. FMEA digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab dari suatu masalah kualitas. Failure mode sendiri adalah apa saja yang termasuk ke dalam kecacatan atau kegagalan dalam desain, kondisi di luar batas spesifikasi yang telah ditetapkan, atau perubahan dalam produk yang menyebabkan terganggunya fungsi dari produk. Para ahli memiliki beberapa definisi mengenai failure mode dan efek analisis, sehingga memiliki arti yang cukup luas dan apabila dievaluasi lebih dalam memiliki arti yang serupa. FMEA sendiri tidak dapat menyelesaikan masalah, sehingga harus dikombinasikan dengan metode-metode problem solving, seperti brainstorming, fishbone diagram, dan lain-lain. FMEA juga memberikan gambaran tentang tingkat resiko dari suatu kegagalan. Yang selanjutnya ada tipe-tipe dan jenis-jenis dari FMEA. Terdapat 5 tipe FMEA yang dapat diterapkan dalam sebuah industri manufaktur, yaitu sistem, desain, proses, service, dan software. Menurut FMEA Handbook yang dijelaskan oleh Ford, jenis-jenis FMEA terdiri dari konsep FMEA atau spesifikasi untuk mengonsep desain dan proses. Yang kedua ada desain FMEA, merupakan desain standarisasi industri. Yang ketiga ada proses FMEA atau PFMEA Assembly Manufacturing. Itu adalah proses standarisasi industri. Yang terakhir ada machinery, seperti desain yang diaplikasikan pada DFMEA. Pokok pembahasan yang kedua ada tujuan dari FMEA. Tujuan dari penerapan FMEA sendiri ada 4. Yang pertama ada mengidentifikasi mode kegagalan dan tingkat keparahan efeknya. Yang kedua mengidentifikasi karakteristik atau kritis. Yang keempat mengurutkan pesanan desain potensial dan defisiensi proses. Yang kelima membantu fokus engineer dalam mengurangi perhatian terhadap produk dan proses. Yang kelima sekarang, mencegah timbulnya permasalahan. Selanjutnya ada input dan output dari FMEA. Inputnya sendiri biasa berupa sistem atau flowchart, terus ada function description, ada historical dari failure data, ada overview parameter, kemudian outputnya sendiri ada list dari failure mode sendiri tersebut, terus dari list of failure effect, dan ada juga risk importance rating. Selanjutnya ada keuntungan dari FMEA. Pertama, meningkatkan kualitas, keandalan, dan keamanan produk. Membantu meningkatkan kepuasan pelanggan. Meningkatkan citra baik daya saing perusahaan. Mengurangi waktu dan biaya pengembangan produk. Memperkirakan tindakan dan dokumen yang dapat mengurangi resiko. Tahapan dari proses FMEA ada 10. Pertama, identifikasi mode-mode kegagalan potensial selama proses failure mode. Yang kedua, identifikasi akibat kegagalan yang dialami pelanggan atau failure effect. Yang ketiga, menentukan nilai severity. Yang keempat, mengidentifikasi penyebab-penyebab kegagalan atau cause. Yang kelima, menentukan occurrence.
Yang keenam, mengidentifikasi pengendalian proses atau detection dan prevention. Yang ketujuh, menentukan nilai detection. Yang kedelapan, menghitung nilai RPN untuk menentukan prioritas tindakan yang harus diambil. Yang kesembilan, menentukan action yang harus diambil. Dan yang kesepuluh, menghitung nilai occurrence atau detection dan RPN yang baru. RPN adalah RPN sendiri tadi risk priority number. Nah, cara menghitung RPN sendiri mengalihkan severity dikali occurrence dan detection. Severity adalah keseriusan dari efek. Occurrence adalah seberapa sering penyebab tersebut muncul. Detection adalah cara mendeteksi penyebab kegagalan. Tabel report FMA. Ini tadi contoh dari tabel report FMA. Di dalamnya terdapat proses produksi, terus potensial failure mode, terus ada juga RPN-nya, dan responsibility dan target yang mau dicapai. Selanjutnya ada penerapan FMEA pada maintenance. FMEA untuk pengendalian kualitas produk isolator di PT IPMS atau Inti Pindad Mitra Sejati. PT IPMS merupakan perusahaan industri manufaktur dengan salah satu hasil produksinya adalah insulator. PT IPMS telah melakukan perbaikan dalam proses produksi, namun perbaikan tersebut masih belum mengurangi jumlah cacat secara signifikan. Metode failure mode and effect analysis merupakan suatu prosedur untuk mengidentifikasi kegagalan produk berdasarkan potensial cause. FMEA berfungsi untuk menentukan nilai risk priority number atau RPN yang selanjutnya akan diidentifikasi lebih lanjut menjadi fokus utama dalam menentukan akar dan potensial cause dari menggunakan fault tree analysis atau FTA. Dari akar permasalahan tersebut dapat ditentukan usulan perbaikan dan pengendalian agar dapat membantu perusahaan untuk mengurangi resiko kegagalan produksi. Selanjutnya, ada penyebab kegagalan, analisis penyebab kegagalan. Sini ada tabel yang berisi proses, potensial failure mode, dan potensial effect of failure. Ada 3 proses. Yang pertama, proses pengeringan biji plastik, proses peleburan biji plastik, dan proses injeksi leburan biji plastik. Di sini kita menganalisis apa aja potensial failure mode-nya, terus potensial efek dari failure tersebut, pada proses tersebut. Terus ada tabel RPN-nya. Setelah kita menganalisis cacat yang terjadi pada proses tersebut, kita membuat tabel RPN-nya. Di sini tabel RPN dari produk isolator tersebut ada 15. Berisi severity, occurrence, detection, dan RPN. Nilai RPN sendiri menunjukkan keseriusan dari potensial failure. Nilai RPN didapatkan dari hasil perkalian SOD yang tadi, severity, occurrence, dan detection. Makanya di dalam tabel tersebut harus terdapat ketiga hal tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari potensial cause cacat pada produk isolator tersebut ada 8. Yang pertama, tidak adanya pemeriksaan matre sebelum proses produksi. Yang kedua, seal oli bocor. Yang ketiga, kesalahan dalam penyetingan alignment nozzle. Yang keempat, kesalahan pengaturan waktu injeksi. Yang kelima, kesalahan pengaturan kecepatan injeksi. Keenam, adanya sentuhan antara skru dan dinding barel. Ketujuh, clamping sudah aus. Dan kedelapan, tidak ada perawatan heater secara berkala. Selanjutnya ada saran. Pertama, melakukan implementasi terhadap usulan perbaikan yang telah diberikan. Kedua, melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui dan menentukan potensial cause penyebab utama produk cacat isolator dapat menggunakan FTA. Terus yang ketiga, melakukan pelatihan kepada karyawan agar dapat mengoperasikan mesin lebih baik sehingga dapat meminimalisir kecacatan yang terjadi karena faktor operator. Yang keempat atau yang terakhir adalah perusahaan harus melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan SOP yang dijalankan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.